Kita lanjutkan pembahasan berikutnya masih di materi distribusi peluang diskrit, yaitu mengenai distribusi Poisson. Distribusi Poisson ini adalah salah satu dari distribusi peluang diskrit yang memiliki ciri khas, yaitu kita memperhatikan selang waktu tertentu atau daerah tertentu ketika melakukan percobaan dengan variabel acak X. Maka ketika kita sedang melakukan percobaan dan kita memperhatikan dalam selang waktu tertentu atau pada daerah tertentu, maka kita akan menyelesaikan studi kasus tersebut menggunakan distribusi Poisson. Jika hasil percobaannya terkait selang waktu atau daerah, itu akan kita selesaikan dengan distribusi Poisson. Ciri lainnya dari distribusi Poisson ini adalah banyaknya hasil percobaan pada selang waktu atau daerah tertentu itu tidak dipengaruhi oleh hasil percobaan dari selang waktu atau daerah lain yang terpisah. Contoh misalnya saya hanya mau memperhatikan hasil percobaan pada bulan Januari, maka saya tidak akan dipengaruhi hasil percobaan saya tidak akan dipengaruhi dari hasil percobaan di bulan Desember pada percobaan yang sama. Misalnya saya melakukan percobaan di bulan Desember dan Januari, maka yang di bulan Januari sama sekali tidak dipengaruhi dari hasil percobaan pada bulan Desember. Begitu pula pada daerah tertentu. Misalnya saya melakukan suatu percobaan, suatu eksperimen penelitian di Kota Bandung menggunakan distribusi Poisson, sama sekali tidak dipengaruhi oleh percobaan yang sama yang dilakukan di Kota Bogor, misalnya seperti itu. Jadi antar daerah atau antar selang waktu tidak saling mempengaruhi. Kemudian ciri yang lainnya adalah bahwa hasil percobaan pada selang waktu yang singkat itu sebanding dengan panjang selang waktu tersebut. Atau kita melakukan percobaan pada daerah yang kecil, itu akan sebanding dengan besarnya daerah tersebut. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, ciri percobaan Poisson bahwa ketika ada peluang lebih dari satu hasil percobaan terjadi pada selang waktu singkat tersebut atau daerah kecil tersebut, itu bisa kita abaikan saja. Jadi jika terjadi pada percobaan berikutnya, misalnya itu hasilnya bisa kita abaikan saja ketika pada selang waktu yang singkat atau daerah kecil. Bisa kita abaikan saja informasi peluang tersebut ya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana rumusan dari distribusi Poisson. Sini sama saja kita mencari peluang ketika X besar sama dengan X kecil menggunakan rumus ini. Untuk Poisson menggunakan huruf P sebagai simbol distribusi Poisson. Kalau sebelumnya kita mengerjakan distribusi binomial menggunakan huruf B. Informasi juga ya bahwa Poisson di sini adalah nama dari penemu distribusi ini ya, bukan secara bahasa Inggris diartikan maksudnya ya. Ini adalah nama dari orang. Kemudian ini adalah rumusannya, yaitu E pangkat minus lambda dikali lambda X dibagi X faktorial, di mana lambda di sini menyatakan rata-rata dan variansi. Jadi pada distribusi Poisson itu diasumsikan bahwa rata-rata sama saja dengan variansinya dan sama saja dengan peluangnya. Seperti itu. Mohon maaf, maksudnya sama dengan lambdanya. Ya, jadi di sini min atau rata-rata, min atau rata-rata itu sama saja dengan variansi untuk yang distribusi Poisson. Dan variansi atau rata-ratanya ini akan sama dengan N dikali P, di mana N itu adalah banyaknya percobaan dikalikan dengan peluangnya. Kita bahas contoh soalnya di sini. Rata-rata jumlah hari sekolah ditutup karena salju selama musim dingin di suatu kota adalah 4 hari. Rata-ratanya adalah 4 hari ditutup sekolah tersebut karena salju.
Kemudian yang ditanyakan, berapa peluang bahwa sekolah di kota ini akan ditutup selama 6 hari. Maka 4 ini adalah sebagai mu, atau kalau dalam rumusannya dia adalah lambda, sehingga kita akan punya lambdanya sama dengan 4. Diminta menghitung untuk soal yang A, bagaimana peluang bahwa sekolah di kota ini akan ditutupnya selama 6 hari. Jadi kita misalkan X itu adalah untuk variabel ditutupnya sekolah. Variabel berapa hari, jumlah hari ditutupnya sekolah. Peluang bahwa sekolah di kota ini akan ditutup selama 6 hari dalam suatu musim dingin, berapa peluangnya ya? Makanya adalah X-nya. Sehingga kalau kita tuliskan kembali rumus dari peluang distribusi Poisson, distribusi peluang Poisson ini ya rumusannya, bahwa yang kita butuhkan adalah informasi mengenai rata-rata yang sudah kita dapatkan di sini, yaitu 4. Ini tadi rumusannya. Maka kita akan hitung bahwa untuk soal A, yaitu peluang ketika X-nya sama dengan 6, atau Poisson dari 6, lambdanya adalah 4. Kita sama saja menghitung E pangkat min 4 pangkat 6 dibagi 6 faktorial. E di sini adalah nilai E yang biasanya tertera di kalkulator ya. Kalau kita lihat lagi di sini E-nya adalah 2,7 sekian. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak menggunakan kalkulator, kita bisa masukkan angka ini saja untuk dihitung ya. Atau baiknya akan lebih mudah ketika kita menyelesaikannya menggunakan bantuan kalkulator. Maka ini tinggal kita hitung saja bahwa hasil hitung E pangkat minus 4, silakan menggunakan bantuan kalkulator, yaitu hasilnya adalah 0,0183. Saya akan ambil 4 digit saja ya di belakang koma. Dikali 4 pangkat 6 adalah 4096, dibagi 6 faktorial adalah 720. Ini dihitung, kita dapatkan hasilnya adalah 0,1041 ya, atau sama saja dengan 10%, 10,41%. Jadi peluang ditutupnya sekolah sampai 6 hari itu adalah sebesar 10,41%. Seperti itu ya. Saya ingatkan kembali bahwa hasil peluang itu akan selalu di antara 0 sampai 1. Kemudian untuk soal yang B, peluang bahwa sekolah di kota ini tidak pernah tutup. Karena X adalah jumlah hari ditutupnya sekolah, maka ketika tidak pernah tutup, berarti nilai X yang akan kita perhatikan adalah sama dengan 0. Peluang bahwa sekolah di kota ini tidak pernah tutup selama musim dingin, itu adalah ketika X-nya sama dengan 0 hari, karena tidak pernah ditutup. Maka kita akan mencari peluang X sama dengan 0, atau Poisson dari 0 dengan rata-ratanya adalah 4, sama dengan E pangkat minus 4, kemudian 4 pangkat 0 dan 0 faktorial. Seperti ini ya. E pangkat minus 4 tadi kita sudah dapatkan nilainya 0,183, dikali 4 pangkat 0, berapapun pangkat 0 adalah 1, dan 0 faktorial pun juga 1, maka hasilnya adalah 0,0183. Bisa kita tulis menjadi 1,83%. Jadi peluang sekolah ini tidak pernah tutup selama musim dingin hanya sebesar 1,83%. Kecil sekali peluangnya ya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan mengenai distribusi Poisson. Sekali lagi saya simpulkan bahwa untuk distribusi peluang diskrit itu adalah binomial dan Poisson yang kita pelajari. Bahwa perbedaannya untuk yang binomial
Hasil percobaannya itu hanya terdiri dari 2 kategori, bisa yes or no, laki-laki perempuan, cacat tidak cacat ya, rusak tidak rusak, anak laki-laki, anak perempuan, misalnya seperti itu ya, yaitu 2 kategori. Sedangkan untuk yang distribusi Poisson itu adalah kaitannya dengan selang waktu tertentu atau daerah tertentu. Jadi kalau di studi kasusnya itu memperhatikan selang waktu tersebut, selang waktunya, kita memperhatikan selang waktunya atau kondisi daerahnya, maka diselesaikan menggunakan distribusi Poisson. Dan ini adalah rumusan dari distribusi Poisson. Seperti itu untuk materi distribusi peluang diskrit. Kita tutup pembahasan materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipelajari dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.